Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Turut melayani dalam ibadah ini lewat persembahan puji-pujian. Biarlah Tuhan yang dimuliakan lewat persembahan pujian tersebut dan membawa berkat kita semua di mana kita semua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari ibadah pengurapan garis menjadi pendeta gereja Raja Mamasa pada saat ini. Sebelum itu mari kita bersama-sama mohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami datang tertunduk di hadirat-Mu. Namun hati kami terangkat dengan pujian dan ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Engkau selalu baik di dalam hidup ini. Engkau berkenan mengaruniakan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada kami semua. Bahkan berkat-berkat menyangkut kebutuhan kami setiap hari selalu tercukupi di dalam Tuhan. Hari ini kami sebagai jemaat-Mu Gereja Raja Mamasa Klasis Salomo Kanan bersama 3 jemaat, Jemaat Rindu Rante dan Cabang Kebaktian Bangabose, bersama segenap undangan yang boleh hadir, bersuka cita di hadirat Allah, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendengarkan doa dan harapan kami. Hari ini karya Tuhan kembali kami boleh alami dan saksikan secara langsung melalui pengurapan hamba-Mu Vikaris Sri Wan Riba STH yang akan diurapi dan melayani di 3 jemaat di kelas ini lingkup Gereja Raja Mamasa. Kami persembahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mampukan kami untuk dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga ibadah ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi juga dapat membawa pertumbuhan iman bagi kami semua. Sapa kami dengan kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan pada hari ini. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk dapat membaca, merenungkan, mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan menjadi tegangan bagi kami, menjadi petunjuk kehidupan, menjadi panduan kami dalam menjalani kehidupan beriman setiap hari. Diamkan seluruh suara-suara yang ada di sekeliling kami dan juga suara-suara yang ada dalam hati kami kecuali suara Tuhan, sehingga yang akan kedengaran pada saat ini hanyalah suara-Mu lewat pembacaan dan perenungan akan firman-Mu yang hidup. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami semua telah siap dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan renungkan pada saat ini
Saya persiapkan dari kitab Perjanjian Baru Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kesaksian firman Tuhan berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Maranatha. Bekerja untuk Tuhan menjadi sumber etos Kristiani. Bekerja untuk Tuhan menjadi sumber etos Kristiani. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu, shalom. Shalom. Izinkan saya untuk memulai khotbah ini untuk menyampaikan selamat merayakan minggu-minggu Advent, mana hari Minggu yang lalu kita telah mulai memasuki minggu Advent yang pertama, dan kita bersyukur sebab di dalam mengawali minggu Advent ini kita juga diberi kesempatan untuk mengurapi hamba Tuhan yang akan melayani di gereja Raja Mamasa, kelas selama makanan terdiri 3 jemaat, Lindu, Rantai dan Penghapusan. Kita tentu bersyukur bahwa apa yang kita alami sampai pada saat ini menjadi bukti bahwa Tuhan tetap setia menuntun langkah-langkah kehidupan kita hingga kita tiba lagi pada minggu Advent dalam persiapan kita untuk menanti Natal. Walaupun di hari-hari yang lalu kita kadang-kadang dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan kondisi dunia yang tidak menentu, tapi toh pada akhirnya kita tiba pada hari ini, pada titik ini karena Tuhan. Kita berpengharapan dalam doa bahwa Allah akan terus menurunkan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita boleh merayakan Natal di tahun ini dengan penuh sukacita bersama segenap keluarga dan jemaat. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, minggu Advent pertama kita jalani dalam sebuah penghayatan untuk kembali meneguhkan pengharapan kita kepada Allah. Advent itu arti dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Kita rayakan setiap minggu, dan setiap minggu itu punya tema yang berbeda. Minggu pertama itu adalah pengharapan. Jadi kita meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itulah kita menyanyi Maranatha. Karena itu Maranatha artinya Tuhan datanglah. Kita ingin supaya Tuhan datang segeranya. Hidup dalam pengharapan akan memampukan kita untuk menghadapi, bahkan mampu melampaui segala tantangan dalam hidup ini. Dasar dan sumber pengharapan kita hanya satu, yaitu Allah.
Di dalam Allah harapan itu selalu ada. Seperti lagu tadi ya, saya kira pesan lagu itu sangat luar biasa. Kita selalu berpengharapan sebab Tuhan akan selalu mampu menjawab harapan itu. Entah 1 tahun, berapa tahun, 10 tahun. Ya. Di dalam Tuhan harapan itu selalu ada. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam kondisi sesulit apapun sebagai umat percaya, kita harus terus hidup dalam pengharapan. Seperti lilin yang menyala, pengharapan kita juga tidak akan pernah padam. Sebab kita mendasarkan pengharapan kita pada Allah yang terus ada, hadir dan berkarya dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini kita merasa seolah-olah Allah jauh, ya. Allah seolah-olah diam, tapi sesungguhnya tidak. Allah selalu ada, Dia begitu dekat dan terus berkarya dalam hidup. Terus hidup dalam pengharapan bukanlah perkara yang mudah. Banyak faktor yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Melawan dari pengharapan itu apa? Kalau kita tidak berpengharapan, berarti kita kecewa atau putus asa. Jadi memang tidak mudah untuk selalu hidup dalam pengharapan. Banyak orang yang sudah tidak mampu lagi berpengharapan sehingga hidup dalam keputusasaan, hidup dalam kekecewaan, ketakutan dan kebimbangan. Ada ungkapan yang mengatakan begini: pengharapan yang tinggi bisa berubah menjadi kekecewaan yang dalam, dan cinta yang besar bisa menjadi benci yang sangat jika dikecewakan. Ungkapan tersebut mengingatkan harapan bisa berubah kekecewaan dan cinta bisa berubah menjadi benci ketika harapan itu tidak terpenuhi dan ketika cinta itu dikecewakan. Karena itu tidak heran ada orang yang awalnya begitu semangat, harapannya tinggi, dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, akhirnya kecewa, ia jatuh. Ada orang yang sangat mencintai, ya, bahkan dilarang untuk tidak mencintai, ia nekat untuk mencintai. Tapi ketika cinta itu dikhianati, ketika cinta itu dikecewakan, cinta itu berubah menjadi benci yang sangat. Tidak heran ada orang yang mengawali dengan cinta tetapi berakhir dengan benci. Harapan dan keputusasaan atau kekecewaan keduanya sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan kita menyongsong masa depan. Harapan akan memberi kita kekuatan, menjadikan kita fokus pada pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai, serta membangkitkan gairah dan semangat. Sedangkan keputusasaan akan melemahkan kita, membuat kita kehilangan fokus, akan kehilangan gairah dan kehilangan semangat. Karena itulah kita diajak untuk terus hidup di dalam berpengharapan, berharap bahwa hari ini akan lebih baik dari kemarin, dan hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini harapan kita kembali diteguhkan baik melalui penghayatan minggu Advent yang pertama maupun melalui pengurapan pendeta. Pelayanan pendeta GTM di 3 jemaat yang akan dilayani akan kita awali dengan pengurapan, tentu dalam semangat pengharapan dan cinta yang besar. Pengurapan itu sendiri Bapak Ibu tentu mungkin sudah banyak kita dengar, membaca satu tulisan. Pengurapan itu sebenarnya
diambil dari bahasa peternakan, penggembalaan di Israel pada masa itu, di mana para gembala ini biasa menggembalakan domba, dan domba ini sangat mudah untuk diserang serangga. Jadi kelemahan domba itu katanya ada serangga yang hinggap di kepalanya lalu masuk di telinganya menyerang hingga domba itu bisa mati. Nah, untuk menghalangi itu, domba ini setiap hari mengurapi menuangkan minyak di atas kepala domba sehingga kepala domba itu menjadi licin sehingga serangga tidak bisa hinggap dan tidak bisa masuk di dalam telinga. Jadi itu maknanya melindungi, perlindungan. Karena itu pengurapan itu berarti berkat perlindungan dan pengesahan. Kita diteguhkan bahwa Allah melalui peneguhan ini kembali menyatakan berkatnya, perlindungan dan pengesahan. Orang yang diurapi adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk memberi diri melakukan pekerjaan khusus di dalam kerajaan Allah. Jadi ini perlu dipegang teguh oleh Tuhan bahwa ia adalah pilihan, bukan untuk menjadikan kita sebagai kelas tersendiri di dalam jemaat, merasa seolah-olah bahwa kita lebih di atas dari jemaat. Tetapi pengurapan itu justru memanggil kita untuk semakin membaktikan diri kepada Tuhan. Hari ini kita melakukan pengurapan dengan harapan dan cinta yang besar, baik dari pihak jemaat, harapan itu muncul, cinta itu muncul, maupun dari diri pendeta dan keluarganya, punya harapan dan punya cinta yang besar untuk pelayanan. Pertanyaan yang patut kita renungkan, bagaimana supaya harapan kita tidak pudar atau tidak berubah menjadi keputusasaan atau kekecewaan. Cinta itu tidak berubah menjadi benci dalam hubungan kita sebagai pelayan dan jemaat. Jawabannya adalah ketika harapan itu kita tidak letakkan pada manusianya, tapi terus kita letakkan pada dasar yang tepat, yaitu kepada Allah. Pendeta hanyalah alat di tangan Tuhan, sarana di tangan Tuhan, dan jemaat juga hanyalah alat atau sarana dalam Tuhan. Meletakkan pengharapan kepada Allah berarti bersedia untuk mempercayai Allah dan mempercayakan hidup seutuhnya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan dan pusat dari kehidupan kita. Pengharapan itu akan terus tumbuh ketika kita mampu melakukan. Saya dalam pelayanan, sekalipun penuh kelemahan, tapi saya punya prinsip memahami bahwa pendeta dan jemaat itu adalah mitra dalam pelayanan. Mitra untuk sama-sama berusaha untuk hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya saya yang mengajar jemaat, tapi saya juga belajar banyak dari jemaat, bagaimana caranya untuk terus belajar berjalan sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah merasa, oh saya ini serba tahu, jemaat tidak tahu. Pendeta dan jemaat adalah mitra di dalam fungsi, kapasitas, dan peran masing-masing. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengarahkan kita untuk memiliki kehidupan yang berpusat pada Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan ini dalam berikutnya, kalau kita mulai dari ayat 18, di sana kita melihat Paulus sedang memberikan semacam petunjuk, semacam etika pribadi. Etika itu baik menyangkut kewajiban sebagai suami atau istri, orang tua, anak, dan bahkan etika bagi hamba atau pelayan.
Agar kewajiban atau etika itu hidup dan berjalan dengan baik, maka pelaksanaannya harus berdasarkan pada etos Kristiani sebagai sumber spirit bagi perilaku hidup umat percaya. Jadi apa yang Paulus katakan di ayat-ayat sebelumnya itu, hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihilah istrimu, hai anak-anak hormatilah orang tuamu, hai orang tua jangan sakiti hati anak-anakmu, hai hamba tunduklah kepada Tuhanmu. Itu bisa menjadi sebuah pekerjaan yang menjemukan, bisa pudar kalau tidak didasarkan pada etos yang benar. Etos itu artinya sumber spirit dari apa yang kita lakukan. Apa sumber spiritnya sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Ayat 23 Paulus mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kira ini menarik Bapak Ibu untuk kita renungkan. Banyak orang yang melakukan sesuatu dengan harapan yang besar tetapi hasilnya mengecewakan. Atau banyak orang yang melihat pekerjaannya membosankan atau sebagai beban, akibatnya dia aju tak aju, tidak bergairah, dan pekerjaannya tidak membahagiakan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ada tulisan yang pernah saya baca yang mengungkapkan hasil penelitian yang hasilnya mengejutkan, di mana dalam penelitian itu meneliti bagaimana orang-orang menilai pekerjaannya. Misalnya saya ditanya, bagaimana Anda menilai atau merasakan pekerjaan yang Anda tekuni sebagai pendeta? Itu pertanyaan kira-kira begitu, ya. Lalu hasilnya begini, bahwa pada dasarnya manusia tidak pernah puas dengan pekerjaan atau profesinya, sehingga memiliki kecenderungan untuk melihat pekerjaan orang lain lebih menyenangkan, lebih menjanjikan, dan lebih membahagiakan. Orang itu kalau punya pekerjaan selalu melihat orang, seandainya saya yang seperti itu mungkin enak. Tapi orang yang punya pekerjaan itu juga bilang begini, seandainya saya yang seperti itu mungkin enak. Kecenderungan manusia tidak puas dengan pekerjaannya, selalu lebih memiliki kecenderungan untuk melihat orang lain, pekerjaan orang lain lebih menyenangkan, lebih menjanjikan. Mengapa demikian? Tentu banyak penyebabnya, ya. Mungkin karena salah satu karena kita menggantungkan harapan yang terlalu tinggi terhadap pekerjaan kita. Pada saat kita memilih suatu pekerjaan, kita berharap bahwa pekerjaan itu akan mampu memenuhi segala kebutuhan bahkan keinginan kita. Tapi ketika pekerjaan itu kita dapat, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Sebab bukan hanya hasil yang kita dapat, tetapi juga menuntut tanggung jawab, menuntut kewajiban. Bisa juga karena ketika melakukan pekerjaan itu dikerjakan hanya sekedar sebagai rutinitas. Karena sudah itu yang saya kerjakan setiap hari, ya begitu. Atau mungkin juga melakukan pekerjaan sekedar hanya sebagai kewajiban belaka. Nah, jika demikian, pesan Paulus ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Supaya pekerjaan itu tidak menjemukan, tidak mengecewakan, maka apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan segenap hati. Segenap hati ini adalah sumber atau pusat kehidupan. Jadi kita melakukan pekerjaan itu betul-betul bersumber dari kehidupan kita. Pekerjaan itu adalah hidup kita. Jadi kita tidak hanya melakukan pekerjaan itu sebagai sesuatu hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Tapi kita anggap pekerjaan itu adalah bagian dari hidup kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati karena apa? Kita melakukan pekerjaan itu bukan untuk diri kita, bukan untuk dilihat,
dan dinilai manusia. Kita bekerja bukan karena kita ingin mendapatkan tepukan tangan dari penonton, tapi kita melakukan pekerjaan itu karena untuk Tuhan. Kalau katakan lakukanlah semua itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini berlaku ya dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak segenap hati, pasti tidak disukacitakan. Kalau kita tidak lakukan itu untuk Tuhan, pasti tidak membahagiakan, pasti menyukai. Saya kira ini tidak hanya selain berlaku umum dalam segala profesi yang kita anut, juga tentu menjadi peringatan bagi kami sebagai para pendeta, ya, sebagai Pak Pendeta dan juga bagi jemaat. Kita nanti ini dalam hubungan akan ada hak dan kewajiban. Ada hak-hak dan kewajiban pendeta, ada hak-hak dan kewajiban jemaat. Ya, ini kan manusia ini kan biasa kita dalam bahasa tadi apa kahu-kahuan, tidak apa-apa kita bagaimana begitu ya. Susi dengan timbal tahu maka mana sebenarnya itu suka tahu kita maling nih. Sana nasi saya ya toko baik-baik itu tak Islam nih. Ya, kadang-kadang kalau begitu ya. Itu bisa mudah. Itu juga dalam hubungan pendeta dan jemaat. Ya, kadang-kadang diawali semangat besar, harapan besar, cinta besar. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan kewajiban dan hak-hak kita, kadang-kadang kita malah justru. Karena itu kita diingatkan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Bukan karena kita ingin melayani pendeta, bukan karena kita ingin melayani jemaat, tapi karena kita ingin melakukannya untuk Tuhan. Karena dalam konteks sederhana saja, misalnya ini mana nama anak kopi, siapa mereka tak melakukan dengan segenap hati pasti mahal. Nah, pokoknya lalu mana nanti baru tapi kalau lakukan dengan segenap hati, dari mana itu lamiknya. Lakukanlah kau kali bata, Selanjutnya, kenapa perlu kita lakukan itu? Nama Paulus dalam ayat yang ke-24. Kita baca ya.